Kita akan nyanyi dulu dari Yohanes 3 ayat 16. Begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa melainkan dapat hidup begitu Allah cinta Ayatnya terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Judulnya Perjalanan hidup dari Maria, Yusuf dan orang-orang sekitar sampai Tuhan Yesus itu lahir. Terambil dari Matius 1 seluruh ayat, tapi saya akan ambil sebagian aja. Matius 1 dan Matius 2. Matius 1 sebenarnya kata Daniel gini, tante nggak ada TV, jadi PowerPoint-nya nggak bisa. Ya udah, kalau gitu foto aja. Foto juga nggak bisa tante. Oh kalau gitu saya mesti bawa prop. Tapi propnya nggak usah pakai prop karena semua ini tahu tentang firman ya. Seperti storytelling, saya akan baca kelahiran Yesus Kristus. Saudara udah dengar ini puluhan kali. Saya kalau bicara di depan anak sekolah minggu, siapa yang sudah dengar ini 10 kali? Angkat tangan. 100 kali? Enggak ada. Berarti belum ya. Jadi saya bacain lagi. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Itu tadi ayat 18 ya. Ketika Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah ia bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat. Seperti, bukannya tidak, seperti yang diperintahkan malaikat. Malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Itu yang dari Matius 1 ya. Jadi perjalanan hidup, saya tulis
the journey, perjalanan hidup dari seorang Maria yang sangat susah untuk menerima mandat yang seperti itu. Tapi dia memiliki hati yang rela untuk oke, nggak apa-apa. Kalau saya, hukumannya kan hukuman mati. Kalau saya mati ya malaikat Tuhan, ini aku jadilah seperti yang engkau kehendaki. Itu yang dikatakan. Saya ini seneng history ya sama biografi. Jadi saya bilang begini, itu zaman itu pasti sangat susah ya. Saya waktu hamil anak pertama itu maboknya minta ampun, sampai keluar muntah-muntah itu, sampai keluar ijo-ijo, nggak tahu tuh ijo apa ya, empedu kali ya, nggak tahu. Sampai susah bener. Itu Maria bagaimana ya saat itu? Saat dia harus menanggung mandat dari Tuhan, dan dia juga harus merasakan, kadang katanya karena ada benda asing di dalam perut, jadi mual dan nggak ada yang katanya ada yang nggak apa-apa, yaitu ada satu dari sekian ya. Itu saya pikir dia sangat bertubi-tubi. Belum lagi bagaimana dia cerita dengan Yusuf. Akhirnya toh dia harus cerita ya. Dan Yusuf ditulis di Alkitab orang yang tulus hati. Dia tidak mau mempermalukan Maria. Dia akan menceraikan dengan diam-diam. Tapi Tuhan intervensi. Karena ini rencananya Tuhan. Balik lagi, perjalanan hidup kita, kalau kita dituntun oleh Tuhan, itu enggak selalu mulus. Bahkan ini tidak mulus kalau saya bilang. Karena perjalanan itu akan mereka tempuh pada saat mereka ada di Nazaret, lalu disuruh, ada sensus, itu lagi hamil besar, harus jalan, saya sampai searching ya, itu kira-kira 150 kilo, tanpa banget, dari Nazaret ke Bethlehem, silakan aja cari. Itu harus melewati, bukan jalan seperti sekarang. Tidak ada aspal. Saya sih berpikir nggak ada mobil. Karena mobil diciptakan kapan itu? Pokoknya lama setelah itu. Tidak ada kompas. Kok bisa sampai ya ke Bethlehem? Itulah ajaibnya hati yang rela dituntun untuk berjalan dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan pasti ya. Saya nggak di Alkitab tidak diceritakan. Tapi saya merasa itu Maria capeknya, Yusuf juga capek, keledainya juga capek, ya. Keledainya itu kan ditumpangin, kalau gambar-gambar yang kita lihat, keledainya itu ditumpangi sama Maria ya. Itu sekali waktu Maria duduk turun ya. Ini belum ini sih ya, saya kasih tahu dulu. Kalau hamil itu berat, nggak bisa ditaruh. Jadi aku mau lari dulu, taruh dulu, lari, ntar ambil lagi gitu nggak bisa. Ya, harus dibawa kemana saja sampai lahir. Ya, jadi saya membayangkan itu Maria dan Yusuf, betapa dia nggak berhenti tengah jalan. Ini baru perjalanan pertama ya. Itu perjalanannya ada 3, Nazaret ke Bethlehem. Bethlehem ke kemana setelah Raja Herodes marah karena orang Majus nggak jadi balik lagi ke istana, dia berjalan dari Bethlehem harus ke Mesir. Itu lebih-lebih ya, berapa ratus kilo ya, lintas, ada air, ada apa, ada rawa, ada macam-macam. Saya baru pulang dari Lampung 2 hari lalu, ketika kita berjalan di jalanan yang bukan aspal sebanyak 70 kilo, itu pakai mobil. Tapi saya bilang udah nggak ada lampu dan jalanannya itu dari tanah keras. Jadi kalau hujan, wah itu mobilnya bisa meleot-meleot ya. Dan katanya itu di pinggir-pinggir rawa tuh suka ada buaya Bu. Hah? Ya, terus buayanya suka naik ke darat.
Itu pada saat sekarang ya. Pada saat itu bagaimana mereka susahnya untuk berjalan selama berhari-hari. Sekitar 8 jam kalau mereka berjalan nonstop. Terus istirahat. Istirahatnya di mana? Itu Tuhan sediakan. Maka berjalanlah di dalam rencananya Tuhan. Ya, di dalam perjalanan dengan Tuhan. Kalau Tuhan kasih saudara sesuatu yang sangat jelas, jalan hidupmu ke sini. Setelah itu di situ, tapi saya susah Tuhan. Saya harus berjerih payah. Memang nggak ada yang gampang langsung instan. Ya, nggak ada yang begitu. Maria Yusuf mengalami itu biarpun tidak diceritakan di Alkitab. Tapi saya percaya susah sekali perjalanan itu. Setelah sampai di Bethlehem, karena orang banyak, karena itu zamannya sensus, semua orang pulang, lalu semua penginapan penuh. Bagaimana itu keadaannya yang sudah harus lahir. Betapa Tuhan kita itu maha besar dan maha rendah hati. Dia mau padahal dia raja segala raja ya. Tapi dia mau lahir di palungan, tempat makan tempat makan sapi ya. Dan Tuhan betul-betul luar biasa. Itu sapi, itu gak ada tuh yang itu kan tempat makan aku ya. Terus dijilat-jilat mungkin ya. Itu bayi Yesus atau apa. Ini sih saya membayangkan ya. Enggak diceritakan di Alkitab. Binatang aja bisa nurut ya. Karena rencana Tuhan itu begitu indah. Kalau anak-anak Tuhan sampai bandel, sampai enggak mau, susah dikit mundur. Susah dikit udahlah mundur. Jangan. Perjalanan hidup kita belum selesai. Terus jalan di dalam jalannya Tuhan. Perjalanan yang kedua. Ya. Buka dari Matius 2. Saya baca dari ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu dan membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Wah, ini ya, kalau Maria tuh gini, udah jalan ke mana? Ke Palungan. Terus sekarang baru aja ini bilangnya bukan di Palungan lagi ya, masa di Palungan berbulan-bulan ya. Pokoknya dia hidup di Bethlehem. Nah, di Bethlehem itu ketika terdengar bahwa Tuhan berfirman kepada Yusuf again. Dia sangat peka. Yusuf ini peka. Yusuf pergi. Dibilangnya malam ya. Betul nggak? Malam itu juga. Setelah orang Majus itu datang. Ya, saudara tahu ceritanya. Mereka datang dan mempersembahkan. Lalu orang Majus itu pergi dan dituntun lagi. Tidak lagi melintasi istana Herodes. Dan saat itu juga malaikat Tuhan langsung intervensi untuk bawa anak ini. Malam itu juga Yusuf, ayo Yesus, mungkin Yesus udah atau udah tengkurap, nggak tahu lah saya ya. Kan udah lama di situ. Kan perjalanannya jauh. Itu by the way seminggu kira-kira berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Nah, dari Bethlehem ke Mesir 2 kalinya lah kira-kira ya, jadinya ya 2 minggu jalan loh sama anak kecil. Nah, bayangin ya, saya dulu ketika suami saya ada tugas seminar, anak masih kecil-kecil, katanya boleh bawa istri, boleh bawa anak. Nah, itu saya bawa Stefani aja karena dia masih nyusu.
Terus Carol saya tinggal, aduh hati saya iris-iris ngelihat Carol, mami kenapa aku ditinggal gitu ya. Habis itu udah janganlah, biarin repot, bawa aja. Kalau memangnya boleh bawa, bawa. Nggak apa-apa, repot. Memang seharusnya begitu. Seandainya Maria bilang, Yusuf itu enggak kamu enggak ngada-ngada ya. Karena ngapain malam-malam gini kita suruh beres-beres lagi dengan anak bayi, dan sekarang perjalanannya lebih jauh dan bertiga ke Mesir. Perjalanan yang sangat challenging, menantang ya. Karena dia pasti akan melewati macam-macam. Belum lagi mungkin ada perampok, ada binatang buas, ada melewati laut ya. Nanti mungkin kalau udah mulai gelap cari bukan penginapan, cari tempat tidur atau bagaimana. Kok nggak diceritain ya? Anak itu nangis terus karena kecapean ya. Enggak tuh. Terus. Lalu yang pembunuhan anak-anak di Bethlehem mulai dari ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, itu ia sangat marah lalu menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Aduh ini sadis bener. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Sangat-sangat kejam. Tapi Tuhan sudah berfirman dan dia ikutin jalan hidup kita kalau Tuhan berbicara dengan begitu keras. Bagaimana ya saya tahu Tuhan berbicara dengan begitu keras? Saudara-saudara ada di sini gembala youth ya, gembala orang-orang yang ditaruh di atas kalian. Ceritakan apa yang kalian alami. Jangan pakai akal pikiran sendiri, oh harus begini, harus begini. Nggak masuk akal ini semua. Udah settle, suruh pergi malam-malam lagi. Dan rame-rame bertiga. Itu perjalanan kedua. Perjalanan ketiga, ya ini udah ke Mesir nih ya, udah capek dan diam di Mesir, saya nggak tahu berapa lama, tapi ditulis begini, ayat 19 dari Matius 2. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Di Mesir katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, balik lagi. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati again dalam mimpi. Bukan berarti setiap mimpi saya percaya, bukan. Karena saat itu nggak ada kompas, nggak ada yang panutan untuk pergi kemana, nggak ada Google Map apalagi. Jadi terus nggak ada yang kasih tahu. Yang kasih tahu Tuhan sendiri yang bicara. Pergilah Yusuf ke tanah daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Coba sampai saat itu dia kembali ke Nazaret. Jadi makanya saya mau kasih lihat mapnya itu dari Nazaret ke Bethlehem. Ya, ini dalam hamil besar dan sangat susah gitu ya. Medan perjalanan itu susah, nggak gampang, berbatu-batu mungkin, pokoknya susah. Melewati sungai atau mungkin melewati sungai juga, udah sampai Bethlehem nggak ada tempat penginapan, nggak ada tempat seperti kita, booking
saya mau ke Surabaya, booking dulu di sono, mau tinggal di mana, masa tinggal di stasiun, kan enggak. Ini enggak ada, enggak tahu, tapi Tuhan pimpin dengan begitu luar biasa. Dari Bethlehem disuruh ayo, karena mau ada pembunuhan massal, balik lagi ke Mesir. Dan mereka tahu bahwa mereka nggak jalan nyasar kemana ya seperti Yunus gitu, jalannya kemana, karena nggak mau. Ini mau, sangat nurut, ikut sampai Mesir. Dari Mesir disuruh ayo balik sekarang. Kenapa? Balik aja. Pokoknya ikut yang Tuhan mau. Dalam perjalanan hidup kita, hendaklah kita juga peka dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu. Kalau engkau sedang bergumul atau apapun, perjalanan hidup kita harus bersama dengan Tuhan. Relakan hati kita untuk dipakai. Jangan keraskan hati. Jangan mau-maunya sendiri, ya. Karena pernyataan Tuhan itu kita menjadi bagian dalam rencananya. Seandainya Maria itu tidak taat dari sejak semula loh ya. Dari waktu malaikat bicara, waktu sama Yusuf, kalau Yusuf juga tidak peka, mau ngatur sendiri, itu ceritanya udah nggak tahu dah. Mungkin lain ya. Ya, sampai dengan penyelamatan umat manusia, karena ini misi yang sangat besar yang Tuhan kirimkan untuk kita. Kalau saya cerita ini di anak sekolah dalam Bible study atau apa, mereka selalu tanya, Ibu Liz, apakah is it a true story? Benar-benar it's a true story. Ini bukan fairy tale, ini bukan permainan kamu yang Minecraft atau apa yang tembak ini itu terus hidup lagi. Bukan, ini a real one. Saya sangat sedih juga ya, berarti dia di rumahnya nggak pernah orang nggak pernah diceritain, ya. Jadi betul-betul apa yang Tuhan sudah, saudara akan merasakan bahwa begitu kuat Tuhan bicara, jangan keraskan hatimu, ya. Jalan hidup kita jangan takut besok apa ya, lusa apa ya. Kalau kita tahu, kita jadi seenaknya. Oh, saya udah tahu besok begini, lusa begini. Saya nggak usah bergantung sama Tuhan. Tapi kita nggak tahu besok apa, lusa apa. Terus bergantung kepada Tuhan Yesus. Baca lagi dari, nggak nyanyi, baca. Yohanes 3 ayat 16 ya. Buka semua, buka HP, boleh buka HP. Ayo kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.